Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Bapak Ustaz, Bapak Kandidat Muhammad Hadi, yang kami hormati Bapak Bapak, Bapak-bapak, Ibu, Bapak Presiden, dan jemaah Masjid Al-Fatihah yang semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita tentu menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana pada sore hari ini atau malam hari ini kita masih diberi kekuatan di mana kita datang sama-sama dalam rangka mengikuti pengajian di Al-Fatihah. Dan juga kita cinta soal dalam pada bulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau dan Bapak-bapak, Ibu yang terhormati, sebelum mulai acara pemilihan ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita silakan pada Pak Ustaz dan kita kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, walladzi khalaqas safa wal marwata min sya'airillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, sadaqallahu azim. Ibu bapak yang saya hormati, kembali kita bersyukur alhamdulillah kita pada maghrib hari ini kembali sempat hadir dalam rangka kita mengkaji ulang kajian-kajian agama kita. Mudah-mudahan dengan kajian yang berulang-ulang ini akan menambah kemudian mempertajam ilmu pengetahuan kita. Mudah-mudahan dengan harapan dan doa kita bersama, apa yang kita lakukan pada maghrib hari ini dan yang akan datang, semuanya kita akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, kita melanjutkan kajian kita masalah bab haji. Jadi kita kemarin masuk bab haji, kemudian diselingi dengan beberapa hal, karena kalau kita terus tuh mungkin agak bosan, jenuh. Jadi kita selingi. Nah, dulu Bapak Ibu secara global kita sudah membicarakan tentang haji, ya, apa itu haji dan apa itu umroh. Secara global itu sampai kita selesai, itu sudah sampaikan. Nah, maka pada hari ini Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan membicarakan macam-macam haji. Nah, jadi kemudian nanti apa itu mikot, ya, mikot makani dan mikot zamani. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu yang bapak-bapak yang sudah atau yang akan ikut haji atau umroh, yang sudah haji akan mengingat kembali, yang akan datang insya Allah ini akan menjadi modal kita atau pengalaman kita. Memang Bapak Ibu, kajian ini katakan menarik, ya menarik. Katakan tidak, agak kurang. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, berbeda dengan kita manasik bagi orang-orang yang ingin berangkat. Nah, itu agak berbeda. Nah, kalau kita mungkin sudah berangkat atau berangkat masih lama. Kira-kira belum butuh atau tidak butuh lagi. Nah, padahal Bapak Ibu sekalian, bagi yang sudah menunaikan ibadah haji, kita harus paham
Siapa tahu nanti ada tetangga kita atau sanak kita ingin melaksanakan ibadah haji, kemudian dia bertanya tentang kita kepada kita tentang haji itu sendiri. Nah, jangan sampai justru kita sendiri tidak paham. Apa katanya? Ya, apa lanang ini? Katanya udah haji, tapi tidak ngerti. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Sama dengan kita ditanya orang tentang sholat, rajin sholat lanang ini, tapi tidak ngerti ditanya tentang sholat. Nah, ini artinya minimal kita ditanya orang secara garis besar, jangan sampai pertanyaan itu kita jawab dengan yang keliru atau sembarang atau kira-kira. Nah, jadi itu akan menyesatkan teman-teman kita, kawan-kawan kita atau saudara-saudara kita yang akan menunaikan haji dan umroh. Nah, Bapak Ibu sekalian, haji ini ada 3 macam. Nah, mungkin kita kenal, pokoknya haji, tidak tahu apa macamnya haji itu apa berapa kan. Yang jelas kita melaksanakan haji. Haji apa yang kita lakukan itu kadang-kadang juga sering atau tidak dijelaskan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, haji ini ada 3 macam. Nah, ada 3 macam. Yang pertama adalah haji tamattu. Nah, haji tamattu. Nah, haji tamattu ini Bapak Ibu inilah yang sering atau diikuti dilakukan oleh jamaah Indonesia pada umumnya. Dan termasuk di Bengkulu. Jadi rata-rata kita melaksanakan haji tamattu. Terserah mau gelombang 1, mau gelombang 2 itu bukan urusan. Jadi gelombang 1, gelombang 2 itu bukan membedakan antara haji. Ya bisa saja gelombang 1 itu adalah dia haji tamattu, ya, tapi biasanya yang haji yang lain itu kirot ataupun ifrod itu biasanya di akhir. Dia pasti di akhir-akhir atau orang mau melaksanakan haji baru dia berangkat. Nah, kalau kita lama istirahat. Nah, haji tamattu itu sering disebut orang haji bersenang-senang, haji bersantai-santai. Maka orang Indonesia lebih banyak memilih ini. Artinya selama 40 hari itu kita tuh memang istirahatnya. Bagi yang pegawai istirahat dulu ngijaukan kerja kantor. Bagi yang guru istirahat dulu ngijaukan ngajar, dosen dan lain sebagainya. Bagi pengusaha istirahat dulu. Bagi kebun sawit, troke sawit istirahat dulu. Nah, kita ya berusaha untuk istirahat selama 40 hari lebih kurang. Nah, di dalam istirahat itu bahwa di dalam haji ini kita diberikan yaitu supaya jangan sampai kita bosan. Nah, maka diberikan kesempatan kita untuk berziarah ke tempat-tempat bersejarah. Walaupun itu tidak termasuk kepada rentetan ibadah haji. Nah, jadi mungkin kita ziarah kalau di Madinah, di tempat-tempat yang biasa Bapak Ibu kita lakukan, itu di Baki, kemudian di apa nama itu Masjid Kuba, kemudian di bukit ataupun Jabal Uhud, kemudian kebun kurma, termasuk di Raudhah. Hanya itu yang ada paket baik haji maupun umroh. Sedangkan ibu bapak kalau kita mau ke Jabal Magnet, kemudian mungkin ke percetakan Al-Quran, itu biasanya dilakukan oleh pribadi. Dengan kata lain, ngongkos sendiri. Nah, boleh. Jadi kalau kita ada yang membawa kita, itu boleh. Nah, ini jadi haji dan disebut dengan haji tamattu. Nah, kita ini dulu. Kemudian yang kedua, haji kiron. Nah, haji kiron ini artinya serentak. Serentak antara niat haji dengan umroh. Nah, sedangkan haji tamattu tadi mendahulukan umroh daripada haji. Nah, jadi kita umroh dulu.
Kalau haji tamattu, umroh dulu baru haji. Maka itulah sebab kita wajib membayar dam. Nah, kita wajib bayar dam. Karena apa? Kita mendahului umroh terlebih dulu baru kita melaksanakan haji. Nah, kalau haji kiron itu serentak. Nah, maka Bapak Ibu, haji kiron ini jarang kita lakukan. Jemaah Indonesia, kecuali itu biasanya pejabat-pejabat penting yang mungkin tidak lama bisa meninggalkan negara ini. Kita anggaplah itu menteri, kita anggap mungkin presiden, dan lain sebagainya. Ya mungkin dia bisa lama. Nah biasa mereka ngambil yaitu haji kiron. Haji kiron ini lebih kurang 10 hari. Tidak lama. Karena ngapa? Pas musim haji, kita anggap hari ini besok tanggal 8, tanggal 7 itu dia sampai. Ya, sampai dia ke Mekah. Nah, kemudian setelah sampai Mekah, dia melaksanakan tawaf kudum namanya. Nah, kalau kita tawaf kita haji tamattu namanya tawaf umroh. Jadi ada nama tawaf kudum. Tawaf kudum ini bisa dilakukan atau diikuti dengan sa'i, bisa tidak. Jadi kalau Bapak Ibu sudah sa'i, maka nanti tidak usah sa'i lagi. Karena dia serempak, mainannya main serempak. Jadi tawaf kudum ini adalah tawaf penghormatan terhadap kita masuk ke kota Mekah. Nah, ini. Jadi kita melaksanakan tawaf kudum. Nah, hari ini kita sampai, kita anggaplah besok tanggal 8. Tanggal 8 biasanya kita sudah berangkat menuju Arafah. Kalau kita tidak tarwiyah. Nah, kalau kita tarwiyah itu tanggal 8 itu kita ke Mina. Ke Mina, kemudian subuh kita berangkat ke Arafah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi tidak dilakukan oleh jemaah kita. Termasuk jemaah dari luar, dari negara lain, itu sama. Jadi artinya tarwiyah itu memang para ulama sepakat hukumnya sunat, belum ada merubah hukumnya sunat. Tetapi tidak difasilitasi oleh pemerintah Arab Saudi. Ngapa Bapak Ibu? Kan sunat. Ngapa tidak difasilitasi? Nah, karena tarwiyah itu sunat, sedangkan wukuf hukumnya wajib. Nah, wukuf itu adalah puncak daripada haji wukuf. Nah, dikhawatirkan kalau kita seluruh jemaah haji sebanyak 4 juta lebih kurang itu. Nah, jadi setengah dari penduduk Bengkulu atau bukan setengah, 2 kali lipat penduduk Bengkulu. Nah, itu kan 2 kali lipat penduduk Bengkulu. Andai kata kita mampir kalau ke Mina, nah dikhawatirkan nanti yang sunat kita lakukan, yang wajib tidak tercapai. Itulah sebabnya pemerintah Arab Saudi tidak memfasilitasi untuk melaksanakan namanya tarwiyah. Nah, kan ada kan? Zaman Rasul tarwiyah. Ya, tapi zaman itu kan lemah. Ya, tahu kita memperkirakan jam sekian bisa sampai. Nah, kalau tahun ini atau sekarang ini tidak bisa gitu. Nah, itu kita melaksanakan itu tawaf haji kiron. Nah, jadi serentak dia. Jadi niatnya itu ada 2. Ya. Jadi 2 kita, umroh dan haji, langsung haji. Jadi kita langsung ke ke Arafah. Ya silakan kita mau turut jemaah yang lain, ya yang jemaah kita yang tamattu, ya. Kemudian langsung kita wukuf. Setelah wukuf kita mabit ke Muzdalifah, kemudian kita mabit di Mina, melontar jumrah Aqabah, ula dan usta dan Aqabah, kemudian seterusnya baik kita nafar awal maupun nafar sani. Nah, itu kita kalau yang haji kiron. Nah, kemudian setelah dia pulang ke Mekah. Setelah dia ke Mekah, dia langsung sa'i, kemudian tawaf, sa'i dan tahallul. Tapi kalau kemarin dia sudah sa'i,
Nah, sudah sa'i waktu itu ada usaha sa'i lagi. Tapi biasanya orang-orang haji kiron itu dia tawaf saja, tidak melaksanakan sa'i. Nah, itu biasanya tuh. Nah, jarang dia melaksanakan sa'i. Nah, sehingga nanti dia sampai habis pulang sudah melontar Jumrah Aqabah, dia tanggal berangkat menuju Mekah, sampai ke Mekah dia tawaf ifadah atau rukun, kemudian sa'i, baru tahallul. Sama, tapi niatnya aja yang berbeda. Ya kan? Maka ini jarang dibahas. Dalam manasik asli tidak pernah dibahas. Ngapa tidak dibahas? Mending kepala baik. Dipakai dah kan itu. Kata kamu mending kepala baik. Banyak-banyak macam-macam haji nak sebut kalau surang dan cukup, kata kita itu jelas. Ini nak sebut kata ketiga kan. Nabi kita ini kena kajian di luar daripada belajar manasik haji waktu mau berangkat. Nah, maka ini artinya kajian-kajian di luar daripada kita belajar di KBIHU dan lain sebagainya. Ini, jadi yang pertama haji tamattu, yang kedua haji kiron, yang ketiga haji ifrad. Nah, terserah bapak-bapaknya mau noda dulu, boleh kalau. Nah, didulukan haji ifrad, ngeceknya boleh. Nak haji kiron boleh, nak haji tamattu boleh. Ya ini, tapi susunannya itu bukan harus susun haji tamattu dulu. Nah, haji tamattu, haji kiron, tamattu artinya haji bersenang-senang, mendahului umroh daripada haji. Nah, kan mendului umroh daripada haji. Itu nak tamattu. Kiron itu antara haji dengan umroh itu serentak. Maka dia berangkat, lah masuk musim haji baru dia berangkat. Ya, janganlah 5 hari 10 hari lagi mau haji mau berangkat. Nah, itu bukan kiron namanya. Lain lagi kerjanya di Arab tuh. Berkeliling kan. Kan. Kemudian yang ketiga namanya haji ifrad. Nah, haji ifrad ini kebalik dengan haji tamattu. Ya, haji ifrad ini adalah melaksanakan haji saja tanpa umroh, atau melaksanakan haji dulu baru setelah akhir dia umroh. Nah, ini kan. Atau dia tidak melakukan umroh, dia hanya haji saja. Nah, atau haji dulu kemudian di umroh. Intinya kalau tamattu dia mendahului umroh, kalau ifrad itu mendahului haji baru umroh. Nah, maka haji ifrad tidak kena dam. Kalau kiron sama kena dam sama dengan tamattu. Nah, ini. Jadi itu yang Bapak Ibu yang memang harus kita pahami. Jadi macam-macam haji. Kita bisa membedakan antara 3 macam haji ini. Nah, apa itu haji ifrad, apa itu haji kiron, apa itu haji tamattu. Mudah-mudahan dapat kita paham. Nah, kemudian Bapak Ibu, di dalam haji ini ada namanya mikot. Mikot, bukan mikat. Kalau mikat itu mikat burung. Mikat pipit, mikat bebarau. Mikot. Mikot ini artinya ibu-ibu batasan kita bernian. Maka ada namanya mikot makani, makan itu artinya tempat. Ada namanya mikot zamani, zaman, waktu. Nah, kalau zaman ibu-ibu, bapak-bapak, mulai pada tanggal 1 Syawal. Nah, itu sudah mikot kita. Jadi mulai tanggal 1 Syawal kita sudah mikot, sudah berniat. Kita ingin melaksanakan ibadah haji itu. Ya, sampai fajar waktu tanggal 10 Zulhijjah. Nah, itu namanya zaman. Nah, sedangkan mikot makan itu tempat.
Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau ini kita ada dua gelombang. Kalau gelombang satu untuk Indonesia, kita bicara Indonesia aja, tidak usah orang lain. Untuk Indonesia, karena kita biasanya melalui kota Madinah, maka kita tempat mikotnya adalah di Bir Ali. Ya, Zulhaifah namanya ke daerah itu, Bir Ali. Tapi kalau kita gelombang dua, nah mikotnya ini ada perbedaan. Jadi ada perbedaan Pak tempatnya. Ada para ulama mengatakan mikotnya di tanah air. Artinya di embarkasi masing-masing. Saya kira kalau untuk embarkasi penuh, bukan kita kan antara, mungkin masih mending. Apalagi di daerah Aceh. Daerah Aceh itu kalau kita mikot di tanah air itu sangat tepat. Ya ini kan. Yang kedua, di pesawat. Jadi nampak adanya di atas ya lam-lam. Nah di situ nanti kita biasanya diingatkan bahwa tempat berniat sudah sebentar lagi akan kita jumpai atau kita temui. Nah, maka di situ biasanya disebutkan itu yang namanya ya tempat yang ketiga. Yang ketiga, karena ada kesulitan dari kedua yang pertama dan kedua tadi, maka ini ada fatwa Majelis Ulama pada tahun 80 lama. Boleh sah mikot itu di Jeddah. Nah, ini kan. Nah, sampai sekarang ini masih ketiga ini dipilih orang. Nah, masih juga dalam keadaan silakan sering ada perdebatan. Ya, ada perdebatan. Ada yang mengatakan tidak sah di Jeddah. Harus di atas pesawat. Nah, ada poido di Indonesia. Nah, maka ada fatwa Majelis Ulama. Nah, sekarang ini banyak diamalkan oleh kita walaupun sebagian ada yang tidak setuju. Ya. Ada yang tidak setuju. Ada yang mengatakan dia tetap di pesawat. Nah, silakan kalau memang itu merasa tidak ada kesulitan. Nah, jadi mulai kita berniat ya dengan berpakaian ihram itu di pesawat atau di tanah air. Nah, kalau di pesawat lah kita perkirakan bapak-bapak kalau kita pakaian kain ihram, apalagi bapak-bapak. Alangkan sibuk situ. Kalau terbaring ini pesawat tergerak. Kira-kira kan itu kan. Sampai bertegak kalau kita mulai pakai kain ihram. Ya. Alangkan sibuk situ. Atau Bapak Ibu sekalian kita berihram di tanah air. Berat berarti larangan-larang ihram sudah berlaku. Mulai kita tanggal di Padang lah kita. Mulai dari Padang kita mengucapkan niat untuk melaksanakan ibadah umroh, maka selama perjalanan ini kita harus berhati-hati. Jangan sampai larangan ihram dilakukan. Antara lain Bapak Ibu tanpa kita sadari, nah kadang-kadang yang namanya dalam perjalanan lama sedang ngantuk-ngantuk bahkan tidur dalam keadaan dingin, diambillah selimut yang ada di jok langsung kita berselimut, bertutuplah kepala. Itu lebar itu kan. Nah bisa saja dia tanpa sadari, bisa saja disadari. Karena belum tentu orang semua jemaah haji itu paham bahwa tidak boleh menutup kepala, tidak boleh berselebu, bukan itu kan? Tahu berselebu? Itu kan dia tidak tahu. Akhirnya sudah kena kedinginan di pesawat itu, tarik, tidurlah kawan, berselebu, kedinginan. Tahu-tahu padahal itu salah satu larangan ihram. Nah
Itu yang dikhawatirkan tadi. Nah, dengan ada kesulitan itu, maka para ulama memberikan fatwa. Pada tahun 1980 dikukuhkan lagi pada tahun 1181. Bahwa boleh. Dan agama ini kan tidak sulit. Nah, lah tahu kita sulit, masih juga dipaksakan. Jadi agama kita ini tidak mempersulit umatnya. Nah, asal jangan dipermudah. Istilah terkendak kita baik. Nah, maka di situ dipatuakan oleh majelis ulama. Nah, maka ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ya kalau memang kita mampu menjaganya, ya silakan. Tapi kalau kita ibu-ibu dari gelombang 1, kita dari Madinah, itu lama juga itu. Tapi kita di mobil minimal 7 jam, 8 jam, sampai 8 jam. Itu perjalanan itu. Karena ngapa biasanya kita mampir jalan-jalan. Tapi kalau terus nih paling-paling 6 jam sampai. Karena mobilnya itu perjalanan lebih luar biasa, bukan seperti mobil kita. Nah, saya tengok kalau di depan tuh tidak pernah kurang dari 100 jalan tuh. Ya, 120. Pokoknya itu jangan aja dibuka pintu tuh, apa jendela. Buka jendela rasa nak melayang gitu. Nah, karena jalannya memang lebih bagus. Kemudian lurus, ya, tidak sama kayak jalan-jalan kita di tempat-tempat kita ini. Nah, berlubang-lubang. Ini. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi tempat kita mikot ini, kalau gelombang 1 untuk Indonesia, biasanya gelombang 1 itu pasti kita melewati Madinah. Walaupun turunnya bisa ke Jeddah. Ya, tapi dia naik mobil ke Madinah terus, tidak langsung ke Mekah. Itu biasanya tuh. Kalau dia gelombang 1, walaupun turunnya itu ada di Madinah, di Jeddah, saya teringat tahun 2007, itu di Jeddah turun. Ayo naik mobil lagi gitu. Maka saya katakan ngapa beli kuliku. Lebih baik cobalah turun di Madinah aja. Akhirnya alhamdulillah kalau kini tidak. Tapi masih ada sekarang ini masih ada jemaah kita yang seperti itu. Ya adanya pesawatnya dia turun ke Jeddah, naik mobil lagi ke Madinah, baru ke Madinah balik lagi ke Mekah. Ngapa tidak tuh litaknya tuh? Kan itu kalau gelombang 1. Nah, kita jadi mikot makaninya itu di Bir Ali. Kalau tadi gelombang 2, ada 3 macam tempat kita mikot itu. Ada fatwa, ada yang mengatakan ahli fikih mengatakan wajib di tanah air, ada yang mengatakan di atas pesawat, di atas ya lam-lam, kemudian ada pendapat ulama ataupun fatwa majelis ulama tetap boleh di Jeddah. Nah, itu saya kira kalau ada fatwa pakai aja lah yang gampang ya, daripada nanti kita di pesawat jadi melanggar ya larangan dari ihram itu sendiri. Jam berapa ini? Jam 12. Masih sadar. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, itu masalah mikot. Jadi macam haji, masalah mikot itu sudah kita pahami. Kemudian ihram. Nah, jadi ihram. Jadi nanti kita berpakaian ihram. Kalau ibu-ibu pakaian ihram itu cukup berpakaian biasa. Nah, kan itu kan pakaian biasa. Nah, yang jadi permasalahannya bapak-bapak. Jadi kalau bapak-bapak memang pakaian menderita di atas penderitaan. Berbaju tidak, bercelana dalam tidak, bersinglet tidak boleh. Menderita nih Bu. Ya, lama itu. Ngapa tidak? Kalau kita jalan Madinah sampai 6 jam, 7 jam bahkan lebih. Ya. Itu pun lama, belum tentu kita langsung tawaf. Ya, mampir dulu ke ke hotel, istirahat dulu di hotel. Di sini kita rentan betul. Yang dikhawatirkan kita bisa membatalkan dari
ihram kita. Nah ini kan. Jadi ihram, orang yang berpakaian ihram itu itulah dinamakan dengan muhrim. Nah, muhrim. Kalau kita muhrim itu sering diistilahkan orang yang haram dinikahi. Ya, orang yang diharam dinikahi itu dinamakan mahram. Jadi muhrim orang yang berpakaian ihram. Jadi kita sedang pakai ihram itu namanya muhrim. Nah, ini kan. Nah, kalau ibu-ibu ya tergantung. Memang kalau ada bedak putih itu bukan kewajiban. Nah, kan itu, yang penting dia memakai pakaian seperti pakaian biasa, lengkap. Tidak ada larangan bagi ibu-ibu. Nah, maka ada larangan-larangan dalam keadaan ihram itu bagi ibu itu sebenarnya tidak banyak. Nah, jadi bagi ibu larangan ihram itu hanya dua. Ya, pertama menutup muka. Nah, kan dengan apapun, bisa dengan cadar, bisa dengan masker. Nah, masker itu kalau dalam petunjuk buku Kementerian Agama itu tetap itu tidak boleh. Walaupun itu masih ada perbedaan. Kenapa masker itu tidak menutupi secara utuh? Ya, jidatnya masih nampak. Nah, ini kan ada yang mengatakan itu tidaknya masalah. Nah, tapi kata lebih aman, kita tidak usah dipakai. Tapi boleh dipakai tidak dalam keadaan permanen. Kapan boleh? Mungkin kita pasang aja di leher sini kan. Bila ada debu boleh kita naikkan. Kecuali ada uzur yang bisa diterima. Contoh, ibu-ibu, aku kata ibu-ibu kalau tidak pakai masker, pokoknya berdarah kalau hidung. Kira-kira begitu kan. Nah, maka itu diperbolehkan. Tidak ada masalah. Boleh kan, jangan dipaksa gitu. Lalu kita buka, begitulah berdarah-berdarah lah. Nah, boleh yang seperti itu, boleh kita tutup hidung kita. Nah, maka ini juga saya katakan ada berbeda pendapat. Mengapa kena masker itu hanya menutupi mulut dan hidung? Sedangkan jidat termasuk mata itu tidak ditutupi. Tapi kalau cadar itu memang nggak boleh. Nih. Kemudian yang kedua, tidak boleh ibu pakai sarung tangan yang menutupi telapak tangan. Nah, inilah. Jadi kalau ibu itu tadi tidak boleh dua inilah. Nah, kalau yang bapak-bapak 3. Kalau bapak-bapak tidak boleh memakai pakaian selain dari yang 2 lembar itu cita. Selain dari yang 2 lembar itu tidak boleh. Tidak berjahit, tidak berjahit bukan urusan. Nah, ini kan. Sebab banyak kalau kita istilah berjahit, ada orang jemaah haji di akalnya. Macam mana di lemnya? Itu bukannya, itu pernah saya temui. Kalau saya pembimbing tahun 2011. Jadi, mari kata saya cepat kita pakai kain ihram. Secepat ini, kita sudah latihan. Cet. Bapak itu yang paling hebat. Atau kepala lincah bapak ini. Tengok mana sudutnya kain keramnya nih. Sintip, Pak kata. Mana sudut kain ihram bapak nih? Sudutnya mana? Sudutnya. Ya apa dia kata kau berjahit nih? Enggak berjahit kan. Tapi aku lem. Kau pakai apa yang lem enggak tahu gitu. Oh atiko dah. Aku lem kata Pak dia. Wah, melawan pula bapak itu. Tidak boleh Pak. Ngapa boleh? Tidak boleh. Bacalah buku pedoman itu. Tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Tidak dikatakan belem. Pintar pula kata gue ini. Nah, maka mulai itulah ibu bapak istilah berjahit itu saya rubah. Tidak ada lagi saya ngomongkan berjahit. Ibu-ibu bapak utus bapak-bapak tidak boleh memakai pakaian yang bertangkup. Entah ngerti tidak tahu, pokoknya bertangkup. Yang bertangkup artinya tidak dijahit, saya katakan tidak dilem, itu tidak boleh. Ya, di necis. Itu kan.
Baca necis panjang sebanyak itu, kira-kira kan itu kan. Itu tidak boleh. Nyaya orang bapak itu cuman ada. Ada ambil upaya pula nariknya, entah aja apa dah tahu ini apa lemnya. Lah ditarik itu lah banyak pokoknya ini. Allah copot-copot itu benangnya itu. Dapat yang kayak itu. Nah, itu contoh. Jadi banyak. Nah, kemudian ada pula karena tidak berjaya, bahkan ini bukan jemaah haji yang buat. Ya, orang yang apa namanya itu memfasilitasi untuk jemaah haji itu dia dibuat kolor yang tidak pakai jahit, Pak. Dibuat set, dibuat situ. Nah, sini pakai set, jepit Pak. Ya pakai apa namanya itu ini melekat, memang tidak jahit. Ya, itu tetap tidak boleh. Ya kalau sekedar itu boleh pakai singlet, gitu. Mudah kita buatnya, tidak usah jahit. Bikin singlet ilelo, kemudian kolor, jangan berjahit. Bisa buatnya. Apa susahnya kan? Bukan itu maksudnya. Tidak berjahit, tidak boleh kita memakai selain daripada pakaian yang 2 lembar itu. Nah, ini kan hanya yang di atas, hanya bawah itu aja. Ya boleh. Nah, tapi untuk ya seperti ikat pinggang itu boleh. Berjahit kan ikat pinggang beda. Bapak-bapak pakai jam, berjahit jam tadi boleh. Udem itu bapak-bapak pakai tas, di kalung ke atas tadi berjahit boleh. Dan jadi masalah. Beda itu. Jadi pakaian yang kita pakai yang itu yang tidak boleh. Bahkan kita diperbolehkan sandai dingin Bapak Ibu, pundak kita dinginnya, kita ambillah jaket tapi jangan dipakai. Ah, ini jaket nih. Apa bahasa dusun itu? Dialai ke sini. Nah, tapi jangan dipakai. Kalau pakai tidak boleh. Ah, itulah. Tapi juga jangan di atas kepala. Itu kalau yang bapak-bapak. Nah, jadi yang pertama itu. Yang kedua, tidak boleh menutup kepala apapun jenisnya yang sifatnya menempel. Nah, kan beda itu. Menutup kepala apapun jenisnya yang sifatnya menempel. Apa itu? Topi, peci, kemudian sapu tangan, kain ihram itu sendiri kita tempel ke situ. Nah, artinya boleh tak kita berlindung di bawah kayu? Boleh. Kan? Boleh tak kita pakai payung? Boleh. Karena payung sifatnya tidak menempel di atas. Boleh. Dan jangan masalah. Tapi ketidakbolehannya itu kalau mengganggu orang. Nah, bukan lagi masalah hukum itu. Mengganggu orang. Ya kalau kita pakai payung lebar semeter, cuman nak tawab. Baca oleh orang Arab tadi bedangnya baca. Landang ini mengganggu baik. Nah, tapi bukan berarti itu dilarang atau ini apa namanya larang ada ihram, tidak. Nah, ini waktu kita ya berihram. Nah, kita sebelum kita masuk ke ini larangan ihram, kemudian bapak-bapak tidak boleh memakai kaos kaki, sapu tangan, atau sepatu yang menutupi tumit dan mata kaki. Nah, gitu. Cuman sepatu sendal boleh. Nah, ini kan itu larangan-larangan bagi laki-laki dan bagi laki-laki dan perempuan. Sedangkan untuk perempuan juga dan untuk laki-laki, nah ini banyak. Banyak sekali ini. Dilarang memakai harum-haruman. Kapan? Setelah kita berniat labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajjah. Nah, setelah kita mengucapkan kalimat baik ihram haji maupun ihram umrah, tidak boleh lagi kita berharum-haruman. Cuman kalau kita habis mandi tadi kita pakai harum, justru itu sunat. Nah, itu kan. Nah, kita melihat bapak-bapak, sunat ihram, mandi, memakai wangi-wangian pada tubuhnya, badan kita. Itu sunat.
Kemudian apa lagi? Memotong kuku dan merapikan jenggot, rambut, kemudian rambut tekiak misalnya, rambut, kemaluan, kemudian memakai kain ihram yang berwarna putih, itu yang sunat. Kemudian sholat sunat ihram 2 rakaat. Walaupun ini sholat sunat ihramnya ada yang mengatakan sholat ihram, ada yang mengatakan sholat mutlak, itu seralah. Nah, jadi artinya bahkan disunahkan kita bapak-bapak sebelum kita berpakaian ihram dan sebelum kita berniat, nah mandilah, rapikan dulu, potonglah kuku, kalau kepanjangan rambut, potonglah rambut, jenggotnya agak panjang rapikan, kemudian kumisnya mungkin dirapikan, pokok apalah kira-kira yang akan nanti dilarang. Nah, kemudian baru kita berpakaian ihram. Setelah pakaian ihram, setelah kita mengucapkan atau berniat, maka larangan ihram itu berlaku. Nah, ini. Jadi yang tidak boleh baik bapak-bapak atau ibu-ibu memakai harum-haruman. Pertanyaan lagi, ada pertanyaan. Sama Pak orang memakai ini, persker, apa minyak angin. Yang apa nih memakai minyak angin? Sakit pala. Pening pala, boleh. Ya. Tapi kalau dia minyak angin kena menghilangkan bau busuk-busuk, itu tidak boleh. Berarti lah berniat berharum-haruman. Tapi kalau dia tuh unsurnya untuk berobat, kena mabuk mobil mungkin, ya sehingga dia diambil minyak, ya balsam dan lain sebagainya, itu tidak membatalkan. Ya tidak masuk melanggar. Nih kan? Kemudian apa lagi? Memotong kuku. Nah, jadi tadi kan dia sunat potong kuku. Nah, setelah kita berniat tidak lagi memotong kuku, terserah, tidak digigit, tidak dipotong kuku tadi, tidak boleh lagi. Ini kadang-kadang ada orang ini, Bapak Ibu sekalian, tanpa disadari, ada kuku ini kurang ini. Mulailah digigit sedikit sambil bertalbiyah. Nah, itu kan. Kemudian berburu, menganiaya binatang. Nah, ini jelas tidak perlu ada gitu, menganiaya binatang. Memakan hasil buruan, memotong kayu-kayuan. Nah, ini jelas tuh banyak kita mematahkan ranting. Itu yang dikhawatirkan. Termasuk yang rumput-rumput yang kita cabut, itu tidak boleh. Menikah. Nah, tidak boleh kita menikahkan. Apalagi melamar, bertunangan misalnya. Nah, ini kan dilamar. Nah, itu tidak boleh. Itu hal-hal yang tidak boleh. Kemudian menjadi saksi, tidak boleh. Mencaci maki, ngupat, apalagi banyak pokok yang itu hal-hal yang tidak boleh. Ngomong kotor, melakukan kejahatan atau maksiat, itu tidak dibenarkan. Memakai pakaian yang dicelupkan dengan bahan yang wangi-wangian, itu yang tidak boleh. Nah, sedangkan yang boleh Bapak Ibu sekalian, antara lain membunuh binatang buas. Nah, boleh. Jangan pula kita sedang ihram, sedang berniat, ada lipan masuk. Kata ibu, kata bapak, biarlah lipan. Gitu. Mumpung aku sedang pakai ihram, gigitlah. Nah, kalau jengking. Nah, kalau kita tidak paham betul itu, ya nyamuk, ada nyamuk, ditiupnya apa ya? Gigitlah nyamuk, aku sedang berihram. Gitu. Matikan aja, nyamuk itu masuk berbahaya. Kemudian mandi, boleh kita mandi, tapi hati-hati. Ya, mandi itu dikhawatirkan nanti yang pertama jangan terlalu menggosok-gosok kepala. Nah, ngapo? Bapak Ibu sekalian, dikhawatirkan nanti ada yang gugur. Ya kan? Nah, kemudian berbekam, menyikat gigi, boleh. Gak gigi. Tapi ada yang mengatakan bahkan memakai pasta gigi. Tapi kalau saya lebih baik dihindari pasta gigi. Karena apa? Pasta gigi pasti kita sudah berniat untuk mengharumi mulut kita. Walaupun itu badan. Tapi ada orang mengatakan itu boleh walaupun pakai pasta gigi. Kemudian memakai minyak angin. Nah, tadi kan balsam. Apalagi yang untuk pengobatan tapi. Kemudian memakai kacamata, jam tangan, cincin, ikat pinggang. Kemudian bernaung di bawah pohon, bawah mobil, tenda, payung.
membuka tangan dan kaki bagi wanita ketika berwudu. Nah, kan? Tapi di tempat perempuan, jangan tempat bapak-bapak. Mencuci dan mengganti kain ihram, boleh, tapi gantinya di tempat tertutup, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kemudian menyembeli binatang ternak, batang ternak, bukan binatang buruan, boleh ya. Sedang berhiram, nanggulai ayam bene, sandai, kita sembelih ayam. Kalau ada ayam sudah, terus sembelih ayam. Baik binatang ternak, yang tidak boleh itu binatang buruan, kancil sudah. Kalau ada kan, itu tidak boleh. Kemudian memakai perhiasan bagi wanita, itu yang dibolehkan. Nah, itulah Bapak-Bapak sekalian, ya hal-hal yang mulai macam-macam haji, kemudian apa itu miqat, kemudian itu ihram, kemudian termasuk larangan-larangan ihram sudah kita sampaikan. Insya Allah nanti akan kita sampaikan kajian-kajian yang lain. Banyak masalah haji ini, belum kita bicara masalah hikmah, belum kita bicara masalah ziarah, belum kita bicara tentang ziarah sejarah-sejarah kota Mekah dan lain sebagainya, kota Madinah. Ini banyak sekali Bapak Ibu sekalian ya tentang kajian-kajian haji ini. Saya kira demikian kena waktu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan menambah wawasan kita, akan mengingat-ingat kita lagi bagi Bapak Ibu yang sudah haji dan umroh, kemudian bagi yang akan melaksanakan umroh, insya Allah ini akan menjadi bahan, atau akan melaksanakan haji pada tahun akan datang, akan menjadi bahan kita untuk melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan haji dan umroh kita akan menjadi haji umroh yang mabrur dan mabrurah. Amin. Lebih kurang semua maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suatu hal yang menarik bagi yang tidak hadir bersama. Ini bagi saya mengingatkan kembali. Tentu bagi yang belum haji tentu akan menjadi suatu pertama, suatu pengetahuan untuk saya. Mudah-mudahan yang belum kita doakan untuk dapat channel. Baik, bapak-bapak ibu-ibu sekalian, kita tutup acara pengajian kita hari ini dengan sama-sama membacakan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.